Hai, welcome back to my channel, Diana Ngereni. Hai, balik juga di ruang kecil tempat berbagi cerita, luka, dan harapan. Hari ini aku pengen cerita gimana cara aku bangkit dari satu momen yang bikin aku bener-bener jatuh banget di titik terendah aku. Dan gimana caranya aku bangkit, tentunya bukan dengan cara spektakuler, tapi dengan pelan-pelan dan air mata yang gak selalu terlihat. Mungkin kamu ngerasa dunia tuh gak adil ya, kamu udah berdoa, kamu udah berusaha keras, tapi kamu tetap gak bisa dapat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Dulu aku pernah kehilangan, bukan cuma kehilangan orang aja, tapi aku kehilangan di mana aku kehilangan arah, aku kehilangan tujuan, aku kehilangan bahkan semangat hidup aku. Pada waktu itu tuh aku ngerasa aku gagal, aku jauh dari ekspektasi atau ideal yang aku bayangin. Aku pernah ditinggalin, aku pernah disalahpahamin, aku juga pernah dicap lemah. Tapi aku simpan semuanya sendiri. Dan aku tetap tersenyum di banyak orang, di depan banyak orang, tapi sebenarnya dalam hati aku tuh kosong. Dan di titik itu tuh aku mulai mempertanyakan, kenapa harus aku yang ngalamin ini semua? Dan kenapa semuanya itu terasa berat? Apakah aku tuh gak cukup baik? Pertanyaan itu selalu muncul di otak aku. Sometimes rock bottom becomes solid foundation on which you rebuild your life. Tapi ternyata titik paling gelap aku pada waktu itu justru jadi titik balik aku. Di saat aku merasa semuanya runtuh, itu tuh titik dimana aku harus memulai sesuatu yang baru. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai dari hal sederhana. Mulai aku bangun pagi, aku tarik nafas dalam-dalam, aku tulis satu hal yang membuat aku bersyukur di hari itu. Dan yang gak lupa tuh aku kasih pelukan ke diri sendiri lewat kata-kata di jurnal. Dan yang paling pentingnya lagi, aku izinkan diriku untuk merasa. Merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, dan merasa nangis. Karena ternyata penyembuhan itu bukan soal kita melupakan, tapi soal kita menerima. Menerima bahwa kita pernah terluka, dan hal itu nggak membuat kita lemah, karena itu kita manusia. Aku juga punya teman yang sempat hilang arah, dan dia tuh bisa bertahan ketika dia sadar bahwa dia memang belum sampai di titik yang dia mau, tapi dia juga bukan orang yang dulu. Dan kata-kata itu tuh nancep banget di aku, karena tanpa kita sadari, kita tuh pelan-pelan tuh tumbuh. Bahkan saat kita nggak bergerak sekalipun. Sekarang aku pengen tanya kamu, kalau kamu pernah down, apa sih yang ngebuat kamu bertahan? Dan apa yang kamu peluk saat semua orang menjauh? Tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu bahwa kita nggak sendirian. Banyak hati yang terluka, tapi dia tetap berdetak. Hari ini, aku nggak mau bilang semangat terus tanpa empati. Karena aku tahu semangat terus tuh nggak akan cukup. Kadang yang kita butuhin tuh cuma satu pelukan dan kata-kata, gak apa-apa, aku ngerti. Dan kalau kamu butuh tempat untuk cerita, aku buka ruang itu. Ruang untuk cerita, curhat, nangis, atau sekedar didengar. Kamu tuh boleh capek. Kamu tuh boleh berhenti sebentar. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, kamu gak boleh nyerah. Karena sebenarnya kamu tuh berharga jauh lebih dari yang kamu kira. Terima kasih udah mau nemenin aku malam ini. Terima kasih juga udah mau dengerin cerita aku. Aku doain kamu yang nonton ini, kamu bisa sembuh pelan-pelan dengan cara kamu sendiri dan waktu kamu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya dengan cerita yang baru dan harapan yang terus tumbuh. Aku Diana Anggreni, kamu gak sendiri. See you!